Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Hidayah, mahasiswa Ekonomi Syariah H. Dalam rangka memperbaiki nilai aplikasi komputer LKS, saya akan membahas mengenai pertemuan ketiga dan juga 12. Pada pertemuan ketiga yaitu fungsi perhitungan dan juga perubahan data pada aplikasi Excel. Di sini sudah saya sajikan sebuah data laporan keuangan perusahaan jasa Turnitin pada tahun 2021. Pada fungsi perhitungan, saya menggunakan 4 data perhitungan yaitu penjumlahan, rata-rata, nilai terbesar, dan juga nilai terkecil. Di sini dapat digunakan untuk menentukan berapa jumlah total pada pendapatan di sebuah laporan keuangan. Jadi misal di sini sudah tersaji data dari Januari sampai Oktober. Dapat diketahui bahwasanya nilai pendapatan pada Januari sampai Oktober menggunakan data total pendapatan. Menggunakan rumus sum. Kita klik pada data Januari hingga Oktober, kemudian terkurung, kita enter saja. Selanjutnya yaitu data rata-rata. Kita dapat mengetahui rata-rata dari Januari hingga Oktober menggunakan rumus kesalahan. Kita klik pada data Januari hingga Oktober, kita kurung tutup dan kita enter. Kemudian pendapatan terbesar, kita dapat menggunakan rumus maksimum. Kita klik lagi datanya dan pendapatan minimum bukan kecil. Di sini dapat menggunakan rumus minimum. Kita klik data Januari hingga Oktober. Nah, dari sini kita dapat mengetahui jumlah pendapatan total dari bulan Januari hingga Oktober. Juga rata-rata pendapat terbesar dan pendapatan terkecil menggunakan rumus sehingga kita tidak perlu menjumlahkan data-data tersebut secara manual. Kemudian kita lanjut pada fungsi perubahan data. Misalnya kita gunakan data ini tadi, kita blok, kemudian kita copy. Kemudian kita buka sheet 2 dan kita gunakan paste link. Data akan secara otomatis tercopy sesuai data pada sheet pertama. Dan jika data pertama ini dirubah, maka sheet yang kedua juga akan ikut berubah, sehingga kita tidak perlu merubah secara manual. Kemudian untuk menambah data tersebut, kita misal pada data November terjadi transaksi per harinya, kita dapat melakukan pencatatan atau pembukuan pada aplikasi ini sesuai transaksi yang telah dilakukan. Pada hari pertama yaitu 20.000, kemudian pada tanggal kedua 50.000, dan pada hari ketiga 40.000. Di sini kita dapat menjumlahkan total pendapatan Desember. Menggunakan rumus ini dan kemudian data akan secara otomatis tercopy. Keuangan di bulan selanjutnya, Desember,
kita gunakan seperti tadi, copy, kemudian kita buka, dan gunakan link paste seperti yang telah dilakukan di awal. Dan di sini secara otomatis akan tercopy pada bulan Desember, dan kita bisa dapat lakukan transaksi pada bulan Desember yang terjadi apa saja seperti tadi. Baik, itu tadi untuk pertemuan ketiga, dan untuk selanjutnya pada pertemuan ke-12 saya akan membahas mengenai keuangan pada aplikasi perbankan. Dan di sini aplikasi perbankan menggunakan aplikasi Minibank Fabi IAIN Ponorogo. Kita langsung saja, jangan lupa buka filenya terlebih dahulu. Dan dapat kita lihat jika dalam keuangan perusahaan yang lebih kompleks itu seperti berikut ini. Misalkan terdapat pencetakan Putri Fuzu neraca saldo pada tanggal 31 Januari tahun 2021. Ini saya gunakan rumus seperti tadi, jumlahan, kemudian menggunakan fungsi perubahan data pada neraca lajur atau worksheet. Nah, di sini memiliki perbedaan. Di sini hasil dari perubahan data yang sudah dilakukan. Dan kemudian pada sheet keempat, ini adalah laporan laba rugi. Baik, itu tadi pada pertemuan aplikasi komputer yang ketiga. Kita lanjut pada pembahasan aplikasi komputer LKS yang ke-12, yaitu mengenai perhitungan keuangan pada aplikasi perbankan, terutamanya pada aplikasi perbankan Minibank Fabi IAIN Ponorogo. Pada pembahasan pertemuan ke-12 yaitu adalah transaksi keuangan dalam aplikasi perbankan, yang di sini aplikasi menggunakan aplikasi perbankan dari Minibank Fabi. Jangan lupa kita install dulu aplikasinya, kemudian kita buka. Baik, setelah muncul aplikasi seperti ini, kita dapat langsung melakukan transaksi keuangan. Terlebih sebelumnya, saya akan memperkenalkan di sini terdapat folder warna hijau yang digunakan sebagai penggunaan daftar anggota baru, kemudian transaksi tabungan, proses tabungan harian, buku tabungan, dan register tabungan. Di sini adalah proses awal, biasanya seorang pembuatan rekening dalam sebuah lembaga perbankan, itu mendaftar anggota baru, kemudian transaksi tabungan dalam rekening tersebut. Kemudian di folder warna merah ini memiliki transaksi daftar nasabah baru, daftar akad, daftar transaksi pencairan, transaksi angsuran, transaksi pembiayaan, proses pembiayaan, buku angsuran, dan register pembiayaan. Di sini biasanya digunakan untuk penggunaan akad modal atau transaksi pencairan dan angsuran dari nasabah. Kemudian untuk folder warna kuning ini digunakan sebagai transaksi keuangan, proses keuangan, laporan kas fisik, dan laporan jurnal harian. Di sini folder warna kuning menunjukkan bahwasanya transaksi dalam harian keuangan
seorang nasabah yang ingin melakukan transaksi hariannya. Jadi bisa dilakukan di sini. Dan pada pertemuan ke-12 di sini saya menggunakan kode warna kuning. Kemudian kita klik pada transaksi keuangan. Sebelumnya saya sudah melakukan transaksi keuangan, yaitu dengan sandi transaksi pembelian dirham, kemudian sejumlah 500.000. Dan jika sudah tercetak di sini berarti transaksi sudah berhasil. Kemudian bisa kita cek kwitansi kepada nasabah. Kemudian kita ulangi mulai dari awal. Kita klik tambah, kemudian kita lakukan transaksi selain pada jual dinar, misal seperti biaya rapat anggota tahunan. Kita berikan transaksi